Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, sahabat-sahabat, jumpa lagi dengan saya bersama Psikologi Menjawab ya di sesi Psikologi Pendidikan, yaitu pendekatan konstruktivis sosial ya. Di mana ini salah satu pendekatan yang penting untuk kita semuanya. Setelah sebelum-sebelumnya juga kita membahas terkait sama pendekatan behavioral, terus kemudian juga pemrosesan informasi dan juga kognitif kompleks ya. Nah, kita sampai pada pendekatan yang berhubungan dengan sosial seperti itu ya. Mohon maaf sebelumnya untuk beberapa waktu yang lalu sempat ada trouble ya di dalam audionya sehingga tidak terdengar seperti itu, sehingga ini perlu saya buatkan lagi materinya. Oke, nah sahabat-sahabat, menarik kalau kita berbicara terkait sama konstruktivis. Hal mendasar yang perlu kita pahami adalah kata konstruk itu sendiri. Konstruk itu artinya membangun ya. Jadi kalau konstruktivis itu berarti orang yang punya pikiran membangun. Kalau konstruktivisme ini semacam aliran pandangan yang kemudian meyakini bahwa segala sesuatu itu dikonstruk, dibuat seperti itu. Kalau itu individu berarti individu itu ya mengkonstruk, membuat sesuatu. Jadi konstruktivis merupakan satu pendekatan ya yang meyakini bahwa individu mengembangkan pengetahuan dan pemahamannya sendiri. Jadi sebenarnya ada dua konstruktivis pandangan. Yang pertama adalah konstruktivis individu dan juga kemudian konstruktivis sosial. Seperti biasa itu konstruktivis individu ya. Dia meyakini bahwa individu-individu sebenarnya mengkonstruk ya, pikiran-pikirannya sendiri. Dia mengembangkan pengetahuan-pengetahuannya sendiri. Nah, ya. Jadi secara natural seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman nanti bisa dilihat di perkembangan kognitifnya Piaget ya. Terus kemudian untuk konstruktivis sosial seperti apa pandangannya? Jadi konstruktivis sosial ini meyakini bahwa pengetahuan, pemahaman itu sebenarnya dibuat secara bersama-sama. Nah, makanya nanti akan timbul ya, kenapa satu masyarakat itu identik misalnya. Karena mereka berinteraksi satu sama lain, sehingga kemudian mereka juga identik. Kenapa dua orang yang katakanlah menikah atau keluarga lah seperti itu ya. Kenapa satu sama lain tuh mirip, dalam arti mungkin sikapnya, perilakunya, tutur katanya itu ada kemiripan, ada pola-pola yang kemudian kita bisa pahami. Karena apa? Karena mereka berinteraksi satu sama lain dan disitulah mereka saling menguatkan. Mereka mengkonstruk pengetahuan-pengetahuan, kebiasaan dan yang lain-lain. Bahkan mungkin kita sampai bisa mengidentifikasi jurusan A ini seperti ini, jurusan B ini seperti ini, jurusan C itu seperti ini. Ya, karena apa? Di situ satu sama lain berinteraksi, saling mengkonstruk sampai kemudian terjadilah kemiripan atau identik seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh aplikasi yang ada. Jadi kalau teman-teman sering berinteraksi dengan seseorang itu akan juga ketularan lah seperti itu ya. Atau kalau di dalam bahasa pesan agama, siapa yang dia berinteraksi dengan penjual minyak wangi, dia akan kena wanginya. Siapa yang berinteraksi dengan pandai besi, dia juga akan kena panasnya. Nah, ini juga istilahnya adalah kenapa bisa demikian gitu? Karena mengkonstruk. Artinya apa? Kalau kita ingin menjadi aplikasinya dalam kehidupan kita, kalau kita ingin berhasil, ya dekatilah. Dekatlah sama orang-orang yang berhasil, orang yang sukses, berinteraksi sama mereka. Nanti lama-kelamaan cara berpikir kita, sudut pandang kita seperti itu, bahkan mungkin juga sikap perilaku itu akan mirip-mirip ke sana. Nah, itulah teman-teman ya. Nah, ciri-cirinya seperti apa kalau kemudian kita aplikasikan di dalam kelas seperti itu? Karena kita meyakini, atau konstruktivis sosial ini meyakini bahwa pengetahuan-pengetahuan itu dibangun dari hasil interaksi, maka kelas kita itu menjadi ruang, atau kita di dalam kelas harus memberikan ruang interaksi ya, agar kemudian satu sama lain itu bisa saling tukar tambah pengetahuan.
tukar tambah ide seperti itu. Ya, jadi adanya kelas untuk mengkonstruksi mana secara kolaboratif. Artinya apa? Em, eh, Bagaimana kemudian satu sama lain ini bisa bisa meningkat pengetahuannya seperti itu. Ya, caranya dengan sharing knowledge, sharing pengetahuan. Atau gambarannya sederhana lah. Kalau di dalam grup ya pembelajaran kita itu kan menggunakan satu sama lain kan sharing, ya, memberikan pendapat seperti itu. Sehingga kemudian ada pendapat yang lain itu kemudian dibaca lalu kemudian dipahami. Disitulah ada tukar tambah ide. Nah, tukar tambah ini yang disebut kolaboratif, mengkolaborasi. Jadi kalau ada sekelas ada 20 orang berarti kolaborasi. Ya, artinya saat misalnya saya berikan lempar pertanyaan seperti itu, satunya menanggapi, maka yang lain yang menyimak itu juga akan mendapatkan pengetahuan dari informasi yang disampaikan oleh orang yang menanggapi. Dan demikian sebaliknya. Ya, kalau kemudian itu argumentasinya dibantah, maka disitulah juga nanti akan dikonstruk pikirannya. Bayangkan kalau misalnya kita sedang membangun rumah gitu loh. Jadi kita bersama-sama, ada yang lepo, ada yang ngelus itu, sampai kemudian benar-benar terjadi rumah. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, di sini guru perannya adalah melakukan pemantauan pemikiran, pemahaman, perasaan siswa. Artinya apa? Kalau saya di dalam grup lah seperti itu ya, peran saya adalah saya ngamati. Sekiranya memang pendapat itu artinya tidak jauh-jauh dari pertanyaan dari yang didiskusikan, oke, lanjut terus gitu. Ketika kemudian yang disampaikan mungkin ada yang kurang pas, maka disitulah saya menyampaikan bagaimana nih yang benar. Jadi kalau boleh dibilang gambarannya itu adalah teman-teman di dalam kelas itu seperti sedang membangun rumah dan saya itu adalah mandornya, ya. Jadi saya memantau terus kemudian memberikan arahan, memahami. Oh, ini ada yang mungkin agak belok-belok nih ya, ini terus kemudian ini bagusnya seperti apa gitu ya. Guru dan murid saling belajar dan juga sebagai kontributor. Jadi satu sama lain sebenarnya adalah belajar. Saya di ruang kelas itu juga belajar. Di dalam diskusi grup itu saya belajar. Mungkin ada referensi-referensi yang saya tidak baca. Sebagaimana yang beberapa waktu lalu itu di kelas ada yang menyampaikan sesuatu dan saya apa ya ini ya. Itu jadi sesuatu yang baru bagi saya. Ya, kita sama-sama saling belajar dan sama-sama saling mengkontribusikan sebagai kontributor. Saya menyampaikan informasi melalui video ini, teman-teman kemudian mendiskusikan ya. Kan masing-masing orang kemudian menyampaikan idenya, gagasannya. Ya. Disitulah masing-masing sebagai kontributor. Ya. Interaksi sosial mendominasi kelas. Jadi sifatnya tidak searah. Ini yang membedakan ya. Kalau konstruktivis sosial itu memberikan kesempatan yang luas satu sama lain untuk berinteraksi, untuk ada diskusi, untuk yang tahu itu bisa menyampaikan pada yang kurang tahu, untuk yang sudah paham itu bisa memberikan kepemahaman atau membimbing yang belum paham seperti itu. Jadi ini interaksi ya, interaksi mendominasi kelas. Nah, kalau dalam konteks yang lebih luas, kenapa mungkin satu masyarakat itu sangat eksklusif? Bagaimana mengubahnya seperti itu ya? Ya kita harus sering ajak untuk dialog, kita harus sering ajak untuk diskusi. Dengan diskusi itu, disitulah akan ada tukar tambah, satu sama lain akan mengkonstruk ya. Ya, kalau kemudian kita berharap masyarakat kita mungkin tidak eksklusif bahkan kemudian hal-hal yang ekstrim, maka dengan konsep konstruktivis sosial ini kuncinya adalah berikan ruang-ruang untuk berinteraksi, berikan ruang-ruang untuk berdialog. Ya, di situ nanti akan ada tukar tambah pengetahuan, akan ada tukar tambah ide. Sehingga yang mungkin terlalu ekstrim ke kiri atau ke kanan akhirnya jadi menengah, jadi moderat. Nah, ini kalau kita menggunakan pemecahan masalah dan konsep konstruktivis sosial, gitu ya. Nah, teman-teman, ada sejumlah hal yang penting. Yang pertama adalah
disebut dengan situated cognition ya. Pemikiran harus dilihat dari konteks sosial dan fisik seseorang, bukan semata-mata di pikirannya. Karena pengetahuan itu dibangun dari interaksi sosial, maka tidak lepas dari konteksnya itu sendiri gitu loh. Ya, misalnya contohnya saya pernah mencontohkan misalnya kenapa kalau di sejumlah tempat itu sebelum sholat Jumat ya itu ada adzan, jadi adzan itu 2 kali. Saya bisa memahami bagaimana kemudian zaman dulu di mana waktu itu katakanlah satu pengerasnya ya mungkin belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan ada handphone yang kemudian kita bisa install aplikasi. Jelas yang dulu itu mengandalkan ya toa seperti itu ya. Dulu banget. Sebelum itu bahkan nggak ada. Dan kebanyakan di Indonesia itu agraris. Ya. Jadi orang pulang itu juga menggunakan ini aja perkiraan aja nih kayaknya udah siang nih, terus kemudian pulang seperti itu ya. Jadi nggak tahu jadwal-jadwalnya. Maka dari itu dibuatlah ada 2 kali. Ini saya memperkirakan ya, saya nggak tahu persisnya, nanti teman-teman saya kira yang lebih tahu. Saya hanya ingin menjelaskan nih pentingnya kita memahami konteks sosial ya dan fisik seorang di sini. Nah, bayangkan kalau adzannya cuma sekali. Jadi orang masih di sawah atau di ladang terus kemudian adzan, terus kemudian ternyata udah sholat duhur ya sampai rumah. Nah, dia mandi bersih-bersih, belum proses perjalanannya, ya mungkin sampai musola atau sampai masjid sudah nggak kebagian. Nah, tapi dengan adanya adzan 2 kali itu jadi persiapan gitu. Jadi siap-siap, terus kemudian pulang bersih-bersih, terus kemudian udah pas nih selesai semua siap adzan yang kedua yang kedua di mana khotib udah. Nah, di situ saya memahaminya. Artinya apa? Kita mesti memahami hal-hal yang demikian maksud saya ya. Jadi itu adalah hasil dari konstruktivis sosial. Dan saya yakin juga pandangan-pandangan tertentu itu tidak lepas dari konteks sosial di mana seseorang lahir, di mana seseorang hidup ya. Atau kemudian kita tahu mungkin ada masyarakat tertentu yang mungkin cenderung suaranya tinggi atau kemudian suaranya halus, itu juga ini ada konteks sosial dan juga fisik. Fisik di sini adalah terkait sama alamnya ya, terkait sama situasi non human yang ada di situ. Gitu. Penerapan dalam pembelajaran bahwa penyampaian materi harus dengan bahasa kaumnya. Artinya di dalam kita menyampaikan kita juga harus dengan memahami konteks seseorang itu. Gitu. Misalnya seperti ini. Ini bagi kita mungkin hal yang sangat biasa lah, ini namanya mouse kan kita bisa menggunakan kalau mau ngetik, jadi untuk mengarahkan kursor gitu. Tapi mungkin di daerah-daerah yang boleh dibilang mungkin listrik juga belum ada, TV belum ada, yang daerah terluar sana mungkin ya, ini satu benda yang asing gitu. Nah kalau bukunya literaturnya menggunakan seperti ini tentu akan menyulitkan ya. Kalau misalnya di situ adalah kebanyakan peternak domba ya gambarnya adalah ya ini domba gitu, domba 1 tambah domba 2 ada berapa. Jadi contohnya itu menggunakan domba misalnya ya. Atau di situ adalah pertanian yang mungkin ini 1 karung gabah tambah 2 karung misalnya seperti itu. Kalau anak-anak misalnya ya kelereng misalnya ya. Itu teman-teman ya. Artinya apa? Di dalam pelajaran ini ataupun materi ini sebenarnya melatih kita buat wisdom juga. Lebih dari hanya sekedar kita ini menguasai loh materinya, konstruksi sosial seperti ini, tapi juga membuat kita jadi lebih wisdom ya. Tuh. Nah, teknik-tekniknya atau metodenya seperti apa? Ada sejumlah metode pembelajaran konstruktivis sosial. Yang intinya di sini adalah satu, itu ada interaksi ya. Interaksi sosial antara untuk kemudian bisa mengkonstruk pengetahuan ataupun pengalaman ya. Nah bisa saja nanti kondisinya itu sama-sama equal satu sama lain, atau mungkin satunya itu lebih tinggi, lebih pintar sehingga mentransfer pada yang kurang nanti sehingga pengetahuannya sama gitu ya. Gitu.
Jadi prinsipnya seperti itu. Ada scaffolding, ada pelatihan kognitif, ada tutoring, dan pembelajaran kooperatif. Ini hal-hal yang sebenarnya saya yakin kita sudah melakukannya. Jadi mari kita simak, kita ingat-ingat ya, untuk memudahkan. Satu adalah scaffolding. Kalau teman-teman mencermati bangunan ya, gitu ya, analoginya bangunan ya. Ini hal yang biasa, misalnya di dalam pengecoran ataupun terutama yang gedung ini ada nih penyangga-penyangga. Ya, jadi kalau kalau ini yang disebut dengan scaffolding. Ya, jadi untuk kemudian mengkonstruk bangunan ini disangga dulu, ya, ditahan dulu. Ketika kemudian sudah terbentuk, sudah kuat, secara bertahap ini dilepas. Ya, kalau pengecoran jalan juga seperti itu, ada penyangganya di kanan kiri ya. Nah, demikian juga di dalam mengkonstruksi pengetahuan seseorang murid gitu ya. Maka yang dilakukan adalah kita memberikan dukungan ya. Dan dukungan itu secara bertahap. Ketika kemudian dia sudah mandiri, yaitu dilepas. Ya. Jadi di sini orang yang lebih ahli memberikan dukungan pada yang lain yang belum menguasai. Ya, sederhana misalnya contohnya kalau kita melatih anak kecil naik sepeda kan gitu ya. Kan awalnya pakai bantuan roda di belakang, jadinya roda 3 di belakang. Lalu kemudian ketika sudah keimbang, mungkin roda satunya dilepas sehingga tinggal roda yang jadi post step atau standar. Ini udah standar. Ya, terus kemudian lama kelamaan ketika udah imbang, rodanya juga itu proses ya. Atau kemudian awalnya kita pegangin naik sepeda ya. Terus lama kelamaan kita latih lepas bentar seterusnya sampai kemudian dia lancar sendiri. Itu namanya juga scaffolding. Atau anak sekolah awalnya ditemani penuh. Anaknya anak usia dini misalnya ya. Temani penuh. Berikutnya lagi sudah mulai jarang-jarang ya orang tua menemani sampai kemudian dia sekolah sendiri, artinya tidak perlu ditunggu. Nah, ini namanya juga scaffolding. Secara bertahap ya. Yang kemudian dukungannya itu dilepas. Nah, termasuk juga di dalam pembelajaran ya, termasuk membaca dan yang lain. Jadi aplikasinya itu banyak ya, tapi intinya seperti itu. Jadi sambil diobservasi, sambil dilihat ketika memang dianya sudah lebih bagus, sudah lebih baik ya, dukungan yang diberikan itu semakin dikurangi. Gitu ya. Dan ini juga biasa juga digunakan untuk kebijakan-kebijakan ya, untuk kemudian memandirikan satu daerah seperti itu. Awalnya semua suplai dari pemerintah, katakanlah pemerintah pusat ya. Dan kemudian secara bertahap nih dukungannya sudah diminimalkan ketika kemudian sudah mandiri. Jadi dukungan dikurangi secara bertahap seiring pertambahan kompetensi ataupun pengetahuan. Nah, artinya apa? Kalau kemudian kita ingin menjadi seorang ahli, ya carilah mentor, ya. Orang yang kemudian mendampingi kita, melihat kita, gitu. Nah, termasuk saya dulu ketika mengembangkan kemampuan di dalam komunikasi atau dunia public speaking ya saya nempel sama senior yang udah bisa. Terus kemudian secara bertahap diberikan ini ada ice breaking di handle misalnya seperti itu ya, atau pembukaan opening sama ice breaking nanti di handle. Lama kelamaan ya akhirnya saya punya kesempatan juga untuk jadi pembicara, jadi menguasai public speaking sampai kemudian jadi trainer. Berjalan sendiri seperti itu, ini scaffolding. Pelatihan kognitif, bimbingan yang dilakukan oleh ahli pada orang yang belum menguasai. Nah, kalau ini fokusnya adalah terkait sama pengetahuan ya. Ketika ada orang-orang yang katakanlah belum benar-benar memahami yang namanya konsepnya, belum memahami ini maksudnya seperti apa sih, sehingga di sini diberikan bimbingan terkait sama pengetahuan. Ya, setelah dirasa sudah bisa menjalani sendiri, bimbingan dilepas. Ya, ketika didapati dalam proses ada kesulitan, maka pembimbing memberikan bantuan atau penjelasan lebih lanjut. Ini hal yang sederhana lah ya. Dalam arti misalnya contohnya lah pelatihan kognitif. Kita mengajari anak ataupun siswa seperti itu
satu konsep, katakanlah matematika atau apa gitu ya. Terus kita udah terangkan nih ya, udah terangkan sampaikan ini loh, 1 tambah 1 seperti ini, 2 tambah 2 seperti ini misalnya ya. Oh ini atau misalnya perkalian silang, ini caranya seperti ini gitu. Udah kasih tahu konsepnya, ya lalu kemudian ya kita tes, kita uji coba untuk mengetahui apakah dia sudah paham. Ya, kalau memang sudah paham nanti kan tidak perlu dijelaskan lagi karena dukungannya dalam bentuk menjelaskan. Bisa lanjut ke berikutnya. Ya, disinilah. Kalau kemudian nggak paham, ya dijelaskan lagi secara lebih lanjut. Bagiannya yang nggak paham di mana. Nah, ini pelatihan kognitif ya. Jadi fokusnya di sini adalah terkait sama pengembangan pengetahuan. Berikutnya ada tutoring, pelatihan kognitif dari pakar pada pemula. Pelatihan oleh orang dewasa pada anak-anak atau anak-anak yang pandai pada anak-anak yang kurang pandai. Dalam aplikasinya bisa dalam bentuk sesi tutorial tatap muka 1 jam khusus untuk siswa yang belum menguasai. Nah, ini ya tutoring. Ya, ini sebenarnya mirip-mirip dengan pelatihan kognitif tadi ya. Cuman spesifikasinya di sini yang namanya tutoring itu memang di sini orang yang lebih tahu. Gitu ya. Kalau pelatihan kognitif tadi yang tidak harus kemudian senior ke junior, ya bisa saja kemudian ya sesama lah seperti itu ya, yang sudah tahu gitu sama teman. Nah kalau yang tutoring ini jelas dari orang yang memang kelihatan ada gapnya seperti itu ya. Ya misalnya tadi ngajarin anak-anak satu konsep matematika ataupun yang lainnya ya, atau kemudian teman yang pinter itu diminta untuk sharing, atau kemudian juga kalau ada anak yang dia kurang paham seperti itu, mungkin satu bab tertentu dia nilainya nggak bagus gitu ya siswa, ya kita panggil, kita berikan sesi khusus untuk dia, sesi tambahan untuk kemudian kita tutoring ya. Dan tutoring ini sebenarnya memang biasa saya kira ya, kayak les-les private itu kan sebenarnya konsepnya adalah tutoring. Jadi orang yang lebih tahu kemudian berbagi pengetahuan pada orang yang memang belum mengetahui gitu ya. Terus berikutnya ada pembelajaran kooperatif. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pada prinsipnya yang namanya konstruktivis sosial ini memberikan kesempatan untuk berinteraksi ya. Dan interaksinya ini di dalam mengkonstruksi yaitu sederhananya kalau kita membayangkan itu adalah saya BIMPRO-nya sebagai guru ya, membangun satu proyek rumah atau gedung, maka sesama pekerja itu juga bisa saling sharing ya. Ya, ini gimana sih caranya, gimana sih? Nah, di situ sama-sama karena sama pekerja. Tapi bisa juga nih yang pekerja itu bertanya pada yang atasnya, katakanlah supervisor ataupun mandor. Ini gimana nih? Nah, mandor itu kan orang yang lebih tahu. Nah, kalau kemudian yang sesama ini atau sesama mandor nanti tanya juga ke sesama mandor, gitu ya. Atau kemudian semuanya nih sesama mandor dan pekerja bisa seperti itu. Nah, kalau yang pembelajaran kooperatif ini semua ya, siswa dalam kelompok saling membantu satu sama lain. Jadi posisinya itu dipandangnya sama, dibikin kelompok seperti itu. Ya contohnya teman-teman lah yang selama ini praktekkan ya, saya minta untuk bikin makalah atau presentasi seperti itu adalah pembelajaran kooperatif. Teman-teman bersinergi, berkolaborasi, saling membantu di situ, belajar gitu ya. Apa yang dipahami, saya yakin di situ ada tukar menukar pengetahuan, tukar pengalaman, perspektif ataupun yang diketahui ya. Dengan adanya kelompok belajar diharapkan bisa meningkatkan semangat. Nah, tujuan yang lain kan kendalanya kadang di dalam apa namanya belajar bersama itu kan ketika nggak ada semangatnya gitu. Ya, terutama kalau tugas-tugas misalnya tugas sendiri, wah itu kan kadang nggak semangat. Makanya dengan adanya kelompok itu diharapkan di situ bisa kemudian menimbulkan semangat. Pertanyaannya, kalau misalnya ada orang-orang yang diem nih selama berinteraksi itu, ya diemnya dia, saya yakin dia juga akan menyerap informasi ya. Katakanlah ada, ya misalnya sederhana lah, kita ada 3 orang nih, ya 3 orang
kita biasa ngobrol seperti itu. Ada dua orang yang talk aktif ya, berbicara, dan satunya menyimak. Orang yang menyimak ini yang hanya diam, yang mungkin nggak menanggapi, saya yakin tetap ada sesuatu yang masuk ya, ketika memang dia terlibat di situ. Jadi sekalipun diam itu juga dia mendapatkan informasi pengetahuan ya. Kalau soal dia nggak nanggapi itu, nah mungkin ada persoalan yang lain. Apakah dia malu? Kalau memang malu ya berarti kita berikan kesempatan ya. Kita juga berikan apresiasi ke situ. Kalau misalnya, oh nih bagus nih. Nah, kalau saya misalnya kasih poin ya. Ini yang aktif bertanya, yang nanggapi kasih poin. Itu untuk mendorong keaktifan. Ya, bentuk pembelajaran kelompok kelas jigsaw. Ya, kelas jigsaw itu ya seperti yang ada di grup tuh, kelas jigsaw. Atau umumnya kalau kalau dulu ya, misalnya dibikin kelompok ya, masing-masing kelompok ada 3 orang, maka saya buat kelompok-kelompok kecil itu juga terdiri dari 3 kelompok. Masing-masing orang yang eh, punya makalah itu masuk ke dalam kelompok-kelompok itu, sharing ya. Setelah dari situ kemudian didiskusikan lagi di kelompok besar. Nah itu contoh jigsaw ya. Penulisan kooperatif, nah ini termasuk makalah gitu ya, nulis yang bareng-bareng gitu ya. Belajar kelompok, ini hal yang saya kira udah sangat familiar lah. Mungkin teman-teman punya, kalau sekarang mungkin sudah menggunakan teknologi ya. Kalau dulu ya saya menjadwalkan khusus sama teman-teman itu untuk ketemu di satu tempat gitu ya, atau bergilir datang ke rumah, belajar bersama-sama, ngerjakan tugas bersama-sama. Atau kalau zaman kuliah itu cari tempat tongkrongan ya. Nah, kalau sekarang nggak tahu apa di kafe atau di mana. Kalau dulu di ya yang gedung yang nyaman seperti itu, ngerjain tugas bareng-bareng. Ya, di situ belajar kelompok. Atau kalau sekarang saya kira teman-teman punya grup ya, grup masing-masing kelompok, misalnya tugas apa dibikin grup. Nah itu kalau sekarang dan situ teman-teman sharing. Jadi ada banyak sarana ya yang bisa digunakan. Termasuk katakanlah misalnya ya, kalau kita bikin misalnya kelompok psikologi pendidikan A, B, C dan seterusnya. Nah, itu bagian dari cara juga sebenarnya media untuk konstruktivis sosial ya. Ya, dukungannya itu bentuknya virtual. Atau kemudian ya sekarang ini pembelajaran secara online ya bisa saja ya dengan virtual. Artinya kalau ada yang tidak tahu lalu kemudian ada bimbingan khusus dan bimbingan itu secara online. Nah, itu ya. Nah, itu teman-teman terkait sama konstruktivis sosial. Jadi saya tegaskan poin penting yang ada di sini adalah bahwa pengetahuan itu dibangun secara bersama-sama di dalam proses interaksi sosial. Maka untuk mengembangkan pengetahuan, skill keterampilan ya harus diberikan keleluasaan untuk berinteraksi di situ. Ya, akan semakin optimal kalau kemudian di sini ada gurunya yang kemudian mengarahkan atau orang yang lebih tahu ya, yang kemudian memberikan bimbingan. Selain kemudian konstruktivis sosial, ada konstruktivis yang sifatnya individual ya, teman-teman. Itu dari PHC, di mana meyakini bahwa individu itu sebenarnya juga membangun, mengkonstruksi pengetahuan, pengalamannya sendiri. Nah, sekalipun dia nggak berinteraksi sosial. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan lagi untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.